Rizky Amalia, istri anggota polisi di Polresta Banjarmasin, ditetapkan sebagai tersangka penipuan arisan online fiktif dan penggelapan yang dilakukan seorang tersangka yang merupakan istri dari seorang anggota polisi kini ditangani Polda Provinsi Kalimantan Selatan. Hingga Selasa siang, ada 356 korban yang melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan bermodus arisan online dengan kerugian mencapai 8,7 miliar rupiah. Pencari keadilan, apa kabar kalian? Ketemu lagi bareng saya Buce Abraham dan hari ini bersama dengan aku Bang Dian. Apa kabar Bang Dian? Baik, sehat Bang? Sehat, salam sehat dulu Bang. Sehat. Oke. Aduh, senang kita udah hampir lama nggak ketemu ya Bang ya? 2 tahun ya. 2 tahun ya? Kita balik lagi lah ya Bang. Kayaknya semua para pendengar kita tuh pingin dengar analisa Abang nih tentang hukum. Banyak kawan-kawan, kapan Bang lagi? Iya. Kapan Bang lagi? Aduh, saya bilang nih, sudahlah kita lihat situasi, Iya. ya kan, apakah memungkinkan untuk dilanjutkan atau stuck sementara dulu, ya kan. Kalau Tapi bukan berarti kita berhenti ya Bang, bukan, kita tetap selalu berinovasi, eksis ya? kan. Oke, Bang, ini mau bahas apa kita nih Bang? Bahas yang masih in-innya, yang masih viral di masyarakat Kota Banjarmasin, ya kan. Yang menghebohkan ya? Oh, biasa, penegak hukum lagi kan ada di dalamnya, yaitu arisan online. Online, oke. Jadi kalau saya lihat Bang, ini polanya seperti yang dulu-dulu. Betul. Bentuknya aja yang berubah. Bungkusnya ya. aja. Bungkusnya yang berubah. Dalamnya sama. Sama aja. Jadi kalau memang masalah uang ini sangat rentan ya Bang ya. Apalagi dengan gaya hidup hedon ya. Ya. Kan? Dengan pengennya yang instan, tidak melalui proses Betul. alami, ya kan. Itulah efek. Problemnya. Kata kuncinya Instan. segala sesuatu dengan cepat. Dengan cepat. Kalau ya berarti siapa yang nggak pingin kaya, Iya ya betul. kan? Selalu ada proses Bang. Iya. Ya kan, tidak mungkin sesuatu instan dan tiba-tiba jadi, nggak bisa Bang ya? Bisa jadi, Nah, tapi akhirnya jadi hancur. jatuh juga. Oke, baik. Kita akan dengarkan pandangan Bang Dian terkait dengan arisan online yang sedang heboh, masih tetap di Lentera Hukum. Baik, para pencari keadilan masih di Lentera Hukum. Dan jangan lupa buat kamu untuk dukung kami terus, bisa tetap eksis dengan cara melakukan like, tekan tombolnya, dan subscribe-nya, dan kasih komen supaya kami tetap setia menyampaikan analisa hukum terhadap apa yang terjadi di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Bang, sekarang saya ingin masuk kepada substansi. Apa analisa Abang terkait dengan peristiwa yang lagi tren ini? Jadi kita coba untuk Membedah. memilah mana penyelesaian secara hukum, Iya. kan, mana penyelesaian secara persuasif. Ya, Kita akan membedah secara hukum. oke. Arisan online ini, ya kan, arisan yang menggunakan alam maya. Oh, oke. Berarti ada peran digital situ Bang ya? Peran digital, artinya pun orang-orang yang ikut arisan tersebut Ditawarkan bisa juga, sesuatu. iya, bisa juga tidak pernah face to face, ya kan. Ada yang di luar Kalimantan Selatan. Oh, berarti ini transnasional ya? Kan. Bahkan dengan iming-iming dia bisa mempengaruhi pemain itu, ya kan, dengan alasan umpamanya pasang 10.000 dapat 15.000. Nah, itulah yang iming-iming yang disampaikan oleh bandar-bandar Pemain online arisan itu. itu ya? Iya. Oke. Jadi ini ada bentuk penawaran dulu ya Bang ya? Nah, terkait dengan bentuk penawaran ini berarti kan sudah semacam, pasti ada jaringan lah nih Bang ya? Iya, pastilah. Dengan adanya bujuk rayu, ya kan? Dengan adanya bujuk rayu dapatnya lebih banyak, sistem keuangannya itu pun lewat transfer. Jadi ini mempengaruhi ya Bang ya? Tadi semangat untuk instan, Ya. ya toh? Kemudian gimana caranya walaupun rezekinya banyak,
seolah-olah meletakkan uang dengan cara itu, kemudian ada bujuk rayu, ya Pasti, kan? sudah Kemudian terbentuklah jaringan, Nah, bergulirlah uang ini, ya kan? betul. Sekarang persoalannya peristiwa ini sudah menjadi persoalan hukum, Bang, ya Betul, kan? ya. Kita nggak sebut namanya lah, ya kan? Tetapi kan kita ingin mencerdaskan masyarakat nih, ya kan? Kira-kira dalam hal ini pihak kepolisian mengenakan pasal apa itu? Karena ada bujuk rayu, ya kan, ada uang yang sudah diterima, ya kan, tidak sesuai apa yang disampaikan ke anggota, maka di situ akan dikenakan pasal penipuan dan penggelapan. Penggelapan 372. 372, 378. Bahkan nanti hasil pengembangan itu akan lahir nanti aksesorisnya, yaitu TPPU, tindak pidana pencucian uang. Tapi saya sedikit ke tindak pencucian uang, Bang. Apa bisa, Bang? Itu kan yang kita ketahui ya selama ini kan TPPU itu hanya kepada kasus-kasus khusus ya, Bang, kayak Bisa. korupsi. Tapi kalau peristiwa Yang ini umum bisa, Bang? Ya, karena ada potensi, ya kan, dia beli aset, dia ada usaha lain. Nah, itu diduga dana-dana itu akan dipakai untuk memperkaya diri segala macam, ya. Bang. Tapi berangkatnya dari 372 dan 378. Penipuan itu dan penipuan dan penggelapan, Bang, ya. TPPU itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada pasal induk. Pasal induk ya. Berarti pasal induknya 372 dan 378. Kemudian Bisa TPPU-nya bisa di sama di dengan dalam tipikor, ya kan. Ya, betul. Tipikor dulu baru TPPU. Hal khusus saya pikir ini kan hal umum, kenapa bisa karena umum, ini bisa umum. Umum ya. Nah, karena ada potensi gaya hidup oknum tadi, ya kan. Itu hasil penelusuran polisi lah ya. Iya, hasil penelusuran polisi, terus ada usaha-usaha lain. Nah, ada dugaan dana itu dipindah-pindahkan oleh mereka. Ya itu urusan mereka sih sebenarnya, tapi ketika menjadi perkara, ya mau tidak mau didalami oleh polisi kita, kepolisian kita gitu. Kalau tidak salah, dananya itu hampir 8 miliar. Wow, hasil kelola gitu, Bang. Hasil kelola yang hampir dengan anggota 500 orang. Tidak sedikit kan, artinya orang ini pintar mengelola, memanajemen persoalan. Ya. Tapi kan agak ke kiri. Ya. Nih, kan? Artinya sudah jadi korban gitu kan, bujuk rayu. Iya kan, dengan adanya bujuk rayu itu tadi, peserta, ya tadi kan kalau pasang 100.000 dapat 150.000, itu kan pasti ada diskusi, ya kan. Kalau saya mungkin nanti di solusi lah itu, Bang, ya. Ya. Tapi maksud saya begini, Bang. Ini kan sering terulang dan sering terjadi gitu ya. Kadang-kadang apa masalahnya? Atau memang ini udah menjadi semacam motivasi kriminal gitu ya? Karena trennya kan dari dulu pernah juga yang seperti ini, polanya berbeda. Nah, tapi kok nggak bisa hukum itu secara efektif melakukan semacam efek jerah gitu ya? Ini kan udah sering, Bang, ya. Coba, Betul. pandangan Abang gimana, Bang? Memang ini sering, cuman kan masyarakat kita, masyarakat yang ya malas kerja lah. Ya kan, malas kerja. Ini hanya pada orang yang malas kerja, Bang, bukan pada masyarakat kita ya. Kan, tanam duit, ya kan, dengan modal sedikit, dengan harapan besar. Kalau secara rasional, ya kan, berpikir secara rasional tidak akan ikut dia. Iya kan, ini sudah di luar nalar kita, ya kan, dengan iming-iming, dengan bujuk rayu dia, ya kan. Nggak ada orang cepat kaya, Bang. Oh iyalah, tidak ada instan hidupnya, ya kan. Selalu berproses ya. Berproses, makanya itu kalau toh memang instan, dia anak orang kaya dulu, ya kan. Kalau kita kayak perasaan nih, Bang, kayak perasaan aja gitu nih. Oke, Bang. Nah, saya pertanyaan sebelum lanjut ya, Bang. Kira-kira begini. Kan kadang-kadang ada juga orang yang misalnya begini punya uang, tapi ada juga orang yang kamu deh, karena ini kita bukan sindikat lah, tapi pertemanan. Cari dong aku duit, nanti aku bisa kasih lebih kira-kira kan. Itu kan bujuk rayunya dari situ tuh, Bang ya. Iya, kita masuk lah. kepada substansinya lagi, Bang. Carikan aku duit gitu. Aku kasih lebih, kita bikin arisan begini. Ada kemungkinan nggak ini dia tidak sendiri, Bang, orang ini? Yang tidak sendiri itu apa? Peserta atau bandar? Pelaku bandar. Bandar tunggal. Tetapi kaki tangannya bisa nggak? Ya, kaki tangannya otomatis yang ikut duluan itu kan cerita. Ikut aja sini ini. Karena dia ngerasakan ya, dia Iya, menceritakan, oh saya dapat juga nih gitu ya. Mungkin di garis depan ini, ya kan, sudah banyak menikmati, ya kan, otomatis ya kan dia akan cari yang lain. Oke. Itu sistemnya. Ya. Jadi ada ring satu, ya kan, ring satu tuh biasanya
akan menyampaikan pesan ke lain supaya yang lain ikut. Nah, itu sistemnya. Yang kasihan nih salah satu misalnya Bang, salah satu ada orang mungkin dengan motifnya ya, uang ini gue putaran nih, dapat uang pinjaman, gue putar ke sini, tiba-tiba keputer, habis, bingung nggak kan? sampai kan duitnya. Ya nggak dapat di situ, dikejar sama utang yang lain kan, itu problemnya. Itu. Tapi mungkin begini Bang, terhadap perkara ini mungkin polisi mungkin kita berharap motifnya apa sih? Itu mungkin mens reanya Bang ya. Artinya kan sikap batin ya kan. Kita harapkan pihak penyidik ya kan akan lebih mendalam kenapa jadi sampai terjadi seperti ini ya kan. Apakah ada unsur-unsur yang lain terhadap peristiwa ini. Dengan kondisi sekarang susah kerja ya kan, usahanya susah, kerjanya susah. Lebih kepada dengan ada iming-iming seperti itu ya kan, tidak rasional lagi dia bekerja. Itu perlu psikologi sosial yang bicara tuh Bang ya. Kalau ini kan kita bicara hukumnya, tapi psikologi sosial kita dalam kondisi seperti ini perlu disampaikan. Baik Bang Dian, kita masih terus ngobrol-ngobrol dengan Bang Dian ya. Baik, para pencinta keadilan masih bersama kami dan kami akan terus minta pendapat Bang Dian terkait dengan apa sih kesimpulan Bang Dian terkait dengan arisan online. Masih di Lentera Hukum bersama kami. Keadilan. Oke Bang Dian, kita kayaknya mau masuk di sesi terakhir nih. Jadi sambil minum-minum dulu. Oh, boleh. Ayo, agak enak kami. Pokoknya kami menikmati suasana kami lah ya. Tapi kami ingin berbagi dengan para pencari keadilan. Bang, tadi kita bicara TPPU. Pertanyaannya begini Bang, kalau TPPU ini dikerjakan, artinya apapun putusan pengadilan akan mengeksekusi aset daripada pelaku. Betul. Pendapat Abang gimana? Artinya kalau penyidik kan memasang TPPU itu ada pengembalian nanti, pengembalian terhadap korban-korban yang telah melaporkan ke kepolisian, ya kan. Nah, disitulah nanti aset itu dinilai, ya kan, berapa nanti ada yang totalnya berapa ya? Totalnya berapa? Dihitung kerugiannya berapa? Dibagi nanti secara prorata nih? Iya, umpamanya ada yang 100 juta, ada yang 50 juta, itu disesuaikan lah nanti. Supaya kan mengurangi ya sakit hati lah istilahnya. Artinya ya kan? setiap apa yang dikerjakan ada konsekuensinya Bang. Iya, pastilah. Kalau konsekuensinya investasi bisnis ya begini, perlu nggak menurut Abang ada investasi sosial buat yang menang duit? Perlu nggak Bang ya? Perlu sih sekali. Ya, kalau mau dicoba kenapa boleh, tidak ya kan? Daripada tanam di situ, ini blank memang gimana? Kalau secara tidak langsung kita ini pun sosial juga sebenarnya ya kan. Memberikan sesuatu yang baik, berdampak baik ya. Jadi gini Bang, artinya ada kepastian itu Bang ya. Jika itu dijalankan oleh penyidik untuk menetapkan pasal pencucian uangnya, maka harapannya adalah uang-uang yang dari para nasabah lainnya yang nggak. Nah, jadi ya ini jadi problem sosial sebenarnya Bang ya. Ini sebenarnya menjadi perhatian lah ya kan. Jangan mudah tergoda. Ya kan? Dengan tawaran iming-iming yang menarik, tawaran yang fantastis. Baik. Nah, terus ada juga yang arisan yang normal-normal saja lah. Aset keluarga lah, aset keluarga aja, keluarga jadi ketahuan kan nggak boleh gitu ya. Kita ini bisa menilai arisan yang tidak sehat dan arisan sehat itu seperti apa ya kan. Nah, oleh karena itu kalau saran saya sih, masyarakat kita ini harus berhati-hati lah, bisa lah mencermati ya. Kalau tidak kenal, tidak tahu dengan metode seperti ini, tanya-tanya sama kawan-kawan, mungkin ada yang tahu. Atau ya kan? patokannya bisa nggak gini Bang, kalau misalnya meletakkan arisan ya dengan jalan bisnisnya tidak rasional memberikan pengembalian, itu kan nggak rasional, mending nggak usah lah ya. Nggak usah. Iya kan? Mending nggak usah. Yang rasional itu arisan 10.000 dapat 10.000. Nah, itu benar tuh ya. Itu benar sudah tuh. Jangan dikhawatirkan lagi. Melampaui itu bahaya gitu ya. Kalau melampaui itu bahaya, main 10.000 dapat 100.000. Wah, itu bahaya itu. Bang, gini, Abang udah jelaskan secara pandangan hukum. Nah, saya minta tips dari Abang. Bagaimana melihat bahwa
arisan itu sehat atau tidak. Selain yang saya bilang tadi, arisan keluarga itu lebih bagus daripada arisan yang nggak karuan begini. Arisan sehat itu banyak sih indikatornya ya kan. Dapatnya sesuai dengan harapan. Kenal dengan orangnya. Etikat baik pemain-pemainnya. Siapa-siapa pemainnya tahu gitu ya. Tahu face to face ketemu ya kan. Ini jangan main di alam ayam. Itu problem, nggak ada pertanggungjawabannya Bang. Ya kan? Nah, kalaunya ada 10 orang ya kan main 10.000 ya kan artinya dapat 100.000. Itu Atau betul. Anggap kita menabung betul, ya kan. Ini kalau main 10.000 dapat 1 juta. Ya. Apa itu namanya? Itu arisan bodong. Oke. Ya. Siap-siap saja untuk kena tipu. Dan kalau sudah berurusan dengan pihak berwajib panjang ceritanya. Tidak sesuai lagi dengan investasi. Iya, tidak sesuai dengan harapan ya kan. Harapan bahwa dapat duit banyak. Oke Bang Dian, terima kasih udah memberikan pencerahan buat kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi para sahabat pencari keadilan di lentera hukum. Betul. Baik, Bang Dian. Satu lagi sih. Apa lagi buat masyarakat kita. Apa lagi tuh Bang? Tolong dirasionalkan pemikirannya. Oke. Jadi rasionalkan pemikirannya. Lihat produk asuransi, bukan asuransi, arisannya supaya kita lebih cerdas. Karena kalau dengan cerdas kita bisa membangun negeri ini, Bang. Ya kan? Iya. Oke Bang. Salam keadilan buat kita semua. Iya. Di lentera hukum.